kami akan mempersembahkan drama Legenda Putri Tujuh. Konon, pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Pada suatu hari, ke-7 putri itu sedang mandi di lubung sarang Umay. Kalian adik-adikku sungguhlah cantik dan rupawan. Kakakku, Mayang Kemuning, kau memiliki badan yang tinggi seperti ayahanda. Mayang Kamboja, kakakku, kau memiliki wajah yang indah. Adikku, Mayang Lili, kau memiliki suara yang indah untuk bernyanyi. Mayang Anggrek, kau mempunyai kepintaran seperti ibunda. Mayang Melati dan Mayang Mawar, kakak memiliki kebijaksanaan yang diturunkan ayahanda. Dan adik bungsuku, Mayang Sari, kau memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakak-kakakku, aku menyayangi kalian semua. Karena asyik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ke-7 putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri, yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Pangeran benar, mereka putri-putri dari kerajaan Seri Bunga Tanjung, Pangeran. Ya, The Umay, gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran tak berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta ibunya Ratu Melani untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Wahai ibunda, antarkanlah tepak siri ini sebagai pinangku kepada keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung. Baiklah anakku. Pergilah Ratu Melani beserta 2 pengawalnya dan dayangnya ke kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Ratu Melani beserta pengawalnya disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Siapakah gerangan ini? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan tetangga. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan tarian dari dayang saya sebagai tanda hormat yang mulia. Baiklah. Bismillah kalimah penuh berkah, semua rakyat merasakan bahagia melihat pasangan kedua mempelai. Sungguh indah pengantin diraja, wajah tampan segak dan bijaksana, putra bersedia melakar cahaya. Dengan hati yang menawan, berdua bina malikai diraja. Pangeran muda Abdul Matin dengan dayang Anisha Roslan, pasangan indah, pasangan mulia, rencana senantiasa. Tarian yang elok, wahai Ratu Melani. Lalu, apa gerangan Ratu kemari? Saya bermaksud nak meminang putri ratu. Putri kami yang manakah? Kami punya 7 putri, wahai Ratu. Bisakah kami melihat ke-7 putri tersebut? Ya, sebentar. Dayang, tolong bawakan ke-7 putriku ke sini. Baiklah yang mulia. Tak lama kemudian datanglah dayang dan ke-7 putri tersebut.
Inilah ketujuh putriku. Baiklah putri-putriku tersayang, perkenalkan diri kalian kepada Ratu Melani. Saya putri pertama, saya putri Mayang Kemuning. Saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua, Putri Mayang Melati. Saya suka bersyair. Saya putri ketiga, Putri Mayang Mawar. Saya suka memasak. Saya putri keempat, saya putri Mayang Anggrek. Saya suka membaca. Saya putri kelima, Putri Mayang Kamboja. Saya suka berkebun. Saya putri keenam, Putri Mayang Lili. Saya suka menyanyi. Saya putri ketujuh, saya Mayang Sari. Saya suka berkuda. Inilah anak-anak saya. Manakah yang Ratu inginkan menjadi menantu Ratu? Sebenarnya anak saya, Pangeran Empang Kuala, suka dengan Mayang Sari, putri bungsu Ratu. Bagaimana ya Ratu? Mengapa, Ratu? Maaf Ratu, kami tak bisa menerima pinangan Ratu. Mengapa begitu, Ratu? Maksud kami kan baik. Ya, saya paham maksud Ratu. Tapi menurut adat kerajaan Seri Bunga Tanjung, putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Saya mohon, anak saya ingin sekali memperistri Mayang Sari. Tak bisa, sekali lagi, saya mohon maaf. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani dan pengawalnya pun pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, para pengawal-pengawal yang ikut bersama Ratu Melani tadi pun menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Mengapa kalian bawa lagi tempat itu? Ampun Baginda, kami tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk memperistri Putri Mayang Sari. Apa? Pinang saya ditolak. Kenapa? Itu karena dan mereka melarang putri bungsu menerima pinangan sebelum putri tertua menikah. Saya tak peduli dengan adat. Saya merasa terlecehkan. Pengawal, panggil pasukan yang lain. Aku nak menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung karena telah menolak lamaran saya. Baik, Pangeran. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang wilayah kerajaan Seri Bunga Tanjung. Kekacauan tersebut dilihat oleh salah satu pengawal Cik Sima dan pengawal tersebut segera memberitahu Cik Sima. Ampun Baginda Ratu, pasukan Pangeran Empang Kuala berniat menyerang kerajaan kita. Baiklah pengawal, siapkan pasukan untuk mempertahankan kerajaan kita. Sementara itu, Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula Cik Sima membekali ketujuh putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan. Putri-putriku, kalian harus bersembunyi di lubang ini. Untuk berjaga-jaga, Ibunda telah menyiapkan makanan untuk kalian selama 3 bulan. Baik Ibunda, kami akan bersembunyi di sini. Ingat, jangan keluar sebelum ibu kembali. Dan Wayang Kemuning, ingat jaga baik-baik adikmu selama Ibunda tak ada. Baik Ibunda, saya akan menjaga mereka. Ibunda pergi dulu ya. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala.
Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antar kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Cisima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Cisima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Pengawal kerajaan kita sudah hancur, rakyat sudah banyak yang tewas. Agar tidak memperburuk keadaan, saya perintahkan kalian berdua untuk menemui jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai untuk meminta pertolongannya agar dapat mengalahkan pasukan Empang Kuala. Baiklah Ratu, kami akan melaksanakan perintah Ratu. Pergilah 2 pengawal tersebut ke tempat bertapahnya jin tersebut. Sesampainya di sana, para pengawal tersebut segera menyampaikan maksud mereka. Permisi ya jin yang sedang bertapa. Siapa yang mengganggu bertapa saya? Kami utusan Ratu Cisima. Kami nak minta tolong kepada jin untuk mengalahkan pasukan Empang Kuala. Utusan Ratu Cisima? Baiklah, saya akan membantu kalian. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada Ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cisima menghadap Pangeran Empang Kuala. Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini? Hamba datang nak menyampaikan pesan Ratu Cisima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusak bumi sakti rantau bertuah dan menodai pesisir Seri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung akan sejahteralah hidupnya. Baiklah, saya akan memberhentikan peperangan tersebut. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Baginda Ratu, maafkanlah saya karena telah memerangi kerajaan Seri Bunga Tanjung. Baiklah, aku telah memaafkan perbuatanmu itu. Terima kasih Baginda. Keesokan harinya, Ratu Cisima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya Cisima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Cisima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Cisima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Wahai putri-putriku, maafkanlah ibundamu ini yang lupa pada kalian. Maafkan ibunda. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, maka Ratu Cisima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata The Umai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan putri Mayang Sari.
Dari cerita tersebut bisa kita ambil pesan moralnya, yaitu pertama, kita tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan ketika sedang dipenuhi oleh amarah dan tidak bisa berpikir jernih. Kedua, keputusan yang diambil ketika sedang emosi akan membuat kita menyesal. Dan yang terakhir, kita hendaknya menjadi seseorang yang mandiri dan kuat agar dapat menghadapi masalah apapun tanpa mengendalikan pertolongan orang lain. This is a drama. I'm the drama.